Shalom, salam jumpa kembali Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Anda berada. Hari ini yang sedang mengikuti ibadah online ini, saya percaya Bapak Ibu dalam keadaan diberkati Tuhan, baik-baik sehat-sehat keadaannya. Karena Tuhan sumber damai sejahtera itu menguruskan kami seluruhnya, baik roh kami, baik jiwa kami, bahkan tubuh kami terpelihara sempurna. Dan janji Tuhan sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Saya percaya keadaan kita diberkati oleh Tuhan, karena Tuhan yang adalah sumber damai sejahtera itu dikatakan berkesudahan kasih setianya Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi sampai sore. Ini kita tetap mendapat kekuatan yang baru, kita mendapat berkat-berkat yang baru, sukacita yang baru. Janji Tuhan bahwa Tuhan membuat lebih baik daripada yang kemarin, dan besok pasti lebih baik dari hari ini. Puji Tuhan, kita bisa ketemu kembali, sukacita sekali walaupun secara fisik kita tidak ketemu. Tapi saya percaya di dalam doa kita sering ketemu, saling mendoakan satu dengan yang lain. Dalam keadaan yang diberkati Tuhan hari ini, kita kembali akan makan roti hidup yang turun dari sorga. Dan tema pelajaran kita hari ini adalah mengenai hal pengabulan doa. Jadi sudah 4 kali pertemuan kita berseri. Yang pertama itu adalah 4 minggu lalu, doa otoritatif. Kemudian 3 minggu lalu doa orang biasa yang luar biasa. Dan seminggu yang lalu itu dengan tema kuasa doa mengubah segala sesuatu. Dan hari ini masih ada satu bagian lagi mengenai tema doa dengan judul adalah hal pengabulan doa. Jadi sudah 4 minggu berturut-turut kita belajar mengenai tema doa. Dan saya percaya ini dapat membuka banyak wawasan kepada kita, pengertian-pengertian yang lebih dalam lagi untuk kita bisa mengerti strategi doa yang berkuasa, strategi doa yang bisa menghadirkan kuasa Tuhan untuk bisa menyelesaikan persoalan masalah kita dan membuat terobosan-terobosan yang baru di tiap-tiap tempat kita berada, di tiap pribadi dan tiap keluarga dan tiap pelayanan. Puji Tuhan, ayat pokok kita akan terambil di dalam Injil Matius pasal yang ke-7. Ayat yang ke-7 sampai 11, dan ada juga dalam Injil sinoptis yang lain itu di dalam Injil Lukas pasal 11 ayat 9 sampai 13, tapi kita hanya membaca dari Injil Matius pasal 7 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11 ya. Kalau sudah siap Bapak Ibu, kita dalam hitungan yang ketiga kita akan membaca bersama-sama, karena firman berkata berbahagialah juga orang yang membaca. Dan saya percaya hari ini juga kita bisa menikmati kebenaran firman Tuhan itu, berkat janji Tuhan itu. 2, 3, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat yang ke-8, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Ayat 9, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Ayat 10, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Ayat yang ke-11 yang terakhir dari ayat pokok kita, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, yang super baik, super mengasihi, yang sungguh amat setia, ia akan memberikan yang baik, bahkan yang terbaik kepada kita atau kepada mereka yang memintanya kepadanya. Haleluya, puji Tuhan. Ini ayat yang menjadi pokok daripada tema kita dengan tema hal pengabulan doa. Baik, kita akan memulai bagian yang pertama. Ada 10 pelajaran dasar bagi orang percaya atau orang Kristen, setiap pengikut Kristus, yang diajarkan Tuhan Yesus menurut versi Injil Matius. Ya, saya ulangi saudara, ini perlu kita ketahui karena ini pelajaran dasar yang diajarkan Tuhan Yesus loh. Nah, kepada gereja Tuhan, dalam hal ini jemaat Tuhan, yaitu Bapak Ibu Saudara dan saya, yang memang diambil sekarang dari Injil Matius yang sangat komplit. Itu yang pertama Bapak bisa lihat di layar dengan judul hal memberi sedekah. Ya, jadi Tuhan mengajar di sini bagaimana hal atau mengenai kita memberi sedekah. Itu dalam Matius 6
ayat 1 sampai 4 kita tidak akan membacakan ayatnya ya, karena kita tidak punya cukup waktu untuk membahas ini. Tapi saya uraikan ini supaya Bapak Ibu bisa tahu dan itu bisa dibaca sendiri sebagai materi pelajaran untuk kita sebagai orang Kristen bertumbuh untuk pengenalan akan Tuhan dan bisa mengerti rencana Tuhan, dan bagian-bagian ini adalah pelajaran dasar untuk kita bisa mengetahuinya. Kemudian 1B itu dengan perikop berjudul hal berdoa. Nah, hal berdoa itu ditulis di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 5 sampai dengan yang ke-15, dan juga dalam Injil sinoptis yang lain itu ditulis dalam Injil Lukas pasal 11 ayat 2 sampai dengan 4. Nah, kita masuk lagi 1C, karena ada 10 pelajaran dasar ya, perhatikan. 1C itu mengenai hal berpuasa. Nah, berpuasa seperti apa? Itu semua diuraikan di dalam pelajaran ini dengan perikop hal berpuasa. Itu yang tertulis dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Lanjut 1D. Hal mengumpulkan harta ya. Bagaimana cara hal mengumpulkan harta yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu tertulis dalam Injil Matius pasal 6 ayat 19 sampai 24. Sekarang 1E atau pelajaran yang kelima. Itu dengan perikop berjudul hal kekhawatiran. Tertulis dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai dengan yang ke-34. Sekarang 1F. Itu adalah hal menghakimi. Nah, bagaimana cara menghakimi? Bolehkah menghakimi atau tidak boleh menghakimi? Itu ditulis dalam Injil Matius pasal 7 ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Yang sekarang G, poin yang ke-7. Hal yang kudus dan berharga. Itu ditulis dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-6. 1H ya, yang ke-8 juga menyangkut dengan hal pengabulan doa yang ditulis dalam Injil Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11, dan ada di Injil Lukas juga pasal yang ke-11 ayat 9 sampai 13, dan yang ke-9 adalah jalan yang benar. Itu ditulis dalam Matius pasal 7 ayat 12 sampai 14, dan yang terakhir yang ke-10 adalah menyangkut dengan hal pengajaran yang sesat yang ditulis dalam Injil Matius pasal 7 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-23. Nah, jadi Bapak Ibu bisa perhatikan, ini adalah pelajaran dasar bagi setiap orang percaya atau orang Kristen, pengikut Kristus, untuk kita tahu. Karena ini dasar dari pelajaran yang Tuhan Yesus ajarkan dari 10 pelajaran dasar ini, dan kita bisa lihat semua sudah terurai. Kalau Bapak Ibu juga perlu, bisa meminta ke sekretariat Imamat Rajani untuk bisa mendapat materi daripada pelajaran ini. Ya, demikian saya sampaikan. Dan bagian yang kedua dari 10 pelajaran ini, itu ada 2 pelajaran ya, ada di dalam 10 pelajaran dasar ini. Saya akan sampaikan bahwa ini pelajaran dasar dari kekristenan atau setiap orang percaya yang harusnya kita tahu persis ini. Apakah sekarang kita melaksanakan tepat seperti apa yang Tuhan Yesus kehendaki, atau misalnya kita sudah modifikasi atau melakukan ya seperti apa yang kita kehendaki atau seperti apa yang kita mau, seperti itu Saudara. Karena di sini jelas Tuhan memberikan semua pelajaran ini, bagaimana cara memberi. Kalau tangan kanan beri, sedapat mungkin tangan kiri tidak tahu. Tapi sekarang kalau memberi itu semua orang harus tahu ya, sedapat mungkin dipasang di papan pengumuman ya, atau di multimedia, diviralkan atau dipublish seperti itu. Saya nggak tahu ini apakah memang mengikuti kebenaran ini atau tidak, tapi Tuhan sudah memberikan pelajaran buat kita bagaimana caranya kita memberi. Ya, oke. Nanti Bapak Ibu baca sendiri, karena hari ini saya lebih fokus kepada 2 dari 10 mata pelajaran ini. Itu karena 2 pelajaran yang ada dari 10 ini itu mengenai hal berdoa 1, dan yang kedua adalah hal pengabulan doa. Kedua pelajaran ini tertulis di dalam Injil Lukas dengan perikop hal berdoa. Jadi dua-dua ini ada ditulis dalam Injil Lukas pasal 11 ayat 1 sampai 13. Ini sebagai ayat pembanding. Itu dari 2 pelajaran yang ditulis dalam Injil Matius pasal 6 pasal 7 dengan ya perikop berjudul hal berdoa dan hal pengabulan doa. Oke. Kemudian bagian yang ketiga, Tuhan Yesus mengajarkan
ya apa saja yang menjadi pokok doa kita dan bagaimana sikap doa kita sebagai orang percaya. Ya, jadi perhatikan ya, apa yang menjadi pokok doa kita. Yang kedua adalah sikap doa kita itu menentukan kuasa doa kita, menentukan efektif daripada doa kita, menentukan bahwa berhasilnya doa kita, menentukan ya bagaimana mujarabnya doa kita atau berkuasanya doa kita. Sebab itu makanya kita perhatikan di sini ada dua bagian Tuhan Yesus ajarkan, adalah satu mengenai pokok doa yang harus kita naikkan, artinya doa-doa yang betul-betul sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan yang kedua adalah bagaimana sikap kita berdoa. Nah, kita mulai dengan bagian ya yang pertama ini mengenai pokok doa kita. Yang pertama, ya pokok-pokok doa yang diajarkan Tuhan Yesus ada di dalam yang paling sangat mendasar, itu ada di doa Bapa kami. Dan saya percaya Bapak Ibu semua tahu betapa bermaknanya, betapa berkuasanya doa Bapa kami yang di dalamnya sudah katakanlah itu merupakan satu keutuhan doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, di dalam doa Bapa kami. Makanya seorang penginjil, seorang pejuang Injil ya dari tanah Cina yang namanya Ni Toseng atau dikenal dengan Watchman Nee, itu dia katakan bahwa doa Bapa kami itu doa yang sakti. Ya, sehingga dia katakan kenapa sakti? Karena memang pasti diajar oleh Tuhan Yesus. Berarti semua kandungan doanya, ya, semua pokok-pokok doanya itu pasti akan tidak bertentangan dengan kehendak Bapa di sorga. Maka yang sangat terkenal sekali adalah disebut dengan doa Bapa kami. Dan di sini kalau kita melihat isi kandungan dari doa Bapa kami, itu ada 6 permohonan di dalam doa itu. 3 untuk kemuliaan Tuhan kepada Bapa, 3 untuk kita, kepentingan kita. Nah, kita akan lihat satu persatu. Kita sudah tahu kan doa itu ditujukan kepada Bapa di sorga. Makanya Bapa kami yang di sorga. Yang pertama kan harus dikuduskanlah nama Tuhan, nama Bapa. Jadi doa itu betul-betul harus mempermuliakan nama Tuhan. Dan kemudian bagian yang B, yang kedua, itu bicara mengenai datanglah kerajaanmu. Artinya bila kerajaan sorga itu datang di bumi loh. Ya, kerajaan sorga datang ke mana? Ke bumi. Bicara kerajaan sorga datang di bumi artinya sorga akan mengambil alih semua sistem pemerintahan yang ada di bumi ini. Kenapa? Karena sistem pemerintahan sorga yang tadinya telah Tuhan rancangkan dari sejak Taman Firdaus itu tertunda, bukan gagal. Tertunda karena Adam dirayu dan kemudian Adam dan Hawa jatuh dalam dosa sehingga terjadi penundaan. Makanya harus dikirim Yohanes Pembaptis untuk mempersiapkan jalan bagi Raja Kemuliaan. Prepare the way for the King of Glory. Dan sesudah itu dia katakan bertobatlah karena kerajaan sorga sudah dekat. Dia mempersiapkan jalan bagi Kristus sebagai Raja. Kemudian Yesus datang kemudian dan sama temanya, sama pemberitaannya adalah juga bertobat. Karena kerajaan sorga sudah dekat. Dan Yesus datang itu khusus dia memberitakan Injil kerajaan sorga, ya, sudah perhatikan supaya apa? Supaya sistem kerajaan sorga ini kembali mengambil alih sistem kerajaan dunia yang sudah diporak-porandakan oleh iblis yang membawa kepada kesesatan dan membawa akhirnya kepada kebinasaan. Tapi kerajaan sorga datang untuk mengambil alih kembali supaya kebenaran dan kekudusan Tuhan akan memerintah di bumi selama-lamanya. Itu adalah bagian yang B. Kemudian bagian yang ketiga, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Nah, itu yang sudah saya jelaskan tadi bahwa sorga harus mengambil alih sistem pemerintahan dunia supaya kebenaran dan kekudusan memerintah di bumi. Lanjut bagian yang D, beri kami makanan yang apa? Secukupnya. Saudara perlu garis bawahi secukupnya. Kalau Tuhan beli kita lebih, artinya kelebihannya kita pakai untuk memberkati orang lain yang kekurangan, saudara. Jangan kita memuaskan hawa nafsu sehingga menghamur-hamurkan berkat Tuhan yang tidak perlu makan sampai jadi kolesterol, ya, kemudian asam urat, kemudian asam manis dan asam lambung. Dan seperti itu, saudara. Ya, jadi kemudian bagian yang berikut E, ampunilah kami seperti kami mengampuni, ya, orang yang juga bersalah kepada kami. Jadi
masalah pengampunan, saling mengampuni ada satu basic atau standar atau satu yang mendasar sekali untuk bagaimana doa kita bisa berhasil. Dan tema ini dan pembahasan ini juga sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan dengan tema-tema doa yang lalu. Sehingga harus memulihkan, bikin pemulihan pendamaian antara kita dengan Tuhan dan kita dengan sesama dan sesama dengan kita. Dan itu sudah ada pada tema yang lalu, doa orang biasa yang luar biasa. Kemudian yang terakhir, yang F, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, jadi sudah lihat ini semua di atas bagaimana kita lihat ada pembagian, 2 bagian. 3 yang pertama berkaitan dengan kekudusan dan kehendak Tuhan. Ini dulu yang harus dipenuhi. Ya, kemudian baru yang 3 sisanya itu berkaitan dengan kebutuhan dan keperluan kita. Bukan keinginan, saudara. Jadi doa Bapa kami itu mengajar bagaimana bahwa kehendak Tuhan ya dan kekudusan Tuhan harus menguasai bumi, dan di antara bumi pasti ya kita sebagai orang-orang percaya, sebagai manusia. Kemudian Tuhan ya mengajar kita untuk meminta di dalam doa kita adalah menyangkut dengan kebutuhan kita ya dan keperluan kita, bukan keinginan. Itu beda, saudara. Ya, sebab itu kebanyakan doa yang tidak dijawab, doa yang selama ini kita sudah doakan karena kita berdoa untuk keinginan kita. Sehingga kalau keinginan kita tidak memuliakan Tuhan, keinginan kita tidak sinkron dengan kehendak Tuhan, maka doa kita pasti menjadi doa yang tidak akan dijawab oleh Tuhan. Menjadi doa yang tidak berhasil, menjadi doa yang tidak efektif, menjadi doa yang tidak bisa menghadirkan kuasa Tuhan, dan menjadi doa yang tidak bisa memberkati kita. Nah, jadi sebab itu saudara perhatikan di sini, itu adalah menyangkut kebutuhan kita. Nah, itu bisa lihat juga Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-8, coba kita bisa lihat. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan ya sebelum kamu minta kepadanya. Jadi kita lihat bahwa ini menjadi alasan doa kita yang diajarkan oleh doa Bapa kami itu untuk bagaimana hal berdoa dan juga hal pengabulan doa. Itu perlu diketahui bahwa Tuhan mengetahui apa yang kita perlukan, bukan yang kita ingini. Ya, makanya saya stressing lagi, apa yang kita perlukan itu yang Bapa mau akan menjawab doa kita, meresponi doa kita, berinteraksi dengan doa kita. Dan ayat yang ke-9 lanjut. Nah, karena itu berdoalah demikian. Nah, doa ini yang diajarkan, yaitu doa Bapa kami yang sangat terkenal. Ya, sering kali kalau Kadim itu memimpin ibadah, terakhir kali sesudah doa syafaat dan surah panjang lebar, dan terakhir dikunci dengan marilah kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Kemudian kita berdoa, Bapa kami di sorga, dikuduskan namamu. Dan kadang-kadang kita kurang memaknai doa ini. Karena doa ini sudah terakhir, sesudah selesai ini pasti amin, amin, amin. Sehingga akhirnya kita hanya menghafalkan doa itu secara rutinitas biasa. Dan kita tidak memahami betapa doa ini adalah doa yang berkuasa. Dan menurut Watchman Nee, doa yang sakti karena dia sudah betul-betul menikmati kuasa daripada doa ini. Ya, sebab itu Bapak Ibu perhatikan bahwa arus apa yang kita butuhkan, yang kita angkat kepada Tuhan. Makanya kita bisa baca juga ayat pembanding lainnya dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-32 sampai 33. Memang di perikop ini bicara mengenai hal kekhawatiran, ya. Tapi Tuhan akhirnya akhiri dengan 2 ayat terakhir ini merupakan jawaban dari semua pelajaran di atas mengenai hal kekhawatiran. Nah, dikatakan di sini semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu mengingini semuanya itu. Oh, maaf saya ya kembali koreksi. Bahwa Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Perlu lagi garis bawahi kata. Perlu. Kata butuh. Dan hari ini yang perlu kita bahas, kita pelajari. Supaya kita jangan akhirnya tidak lagi punya kesukaan, tidak punya selera, punya gairah untuk berdoa. Karena sudah sekian lama saya berdoa, kok doa saya tidak pernah lihat ada tanda-tanda, ada jawabannya. Ya, ada tanda-tanda bahwa Tuhan ya mulai meresponi doa saya. Mari, makanya dengan kesempatan ini perlu lagi pelajaran ini menjadi pelajaran yang keempat, itu mengenai hal pengabulan doa. Bagaimana
doa yang diterima oleh Tuhan, doa yang didengar oleh Tuhan, dan doa yang dijawab atau dikabulkan oleh Tuhan. Bukankah kita butuh bahwa doa kita bukan saja didengar oleh Tuhan? Setuju ya? Tuhan dengar semua doa orang. Semua doa orang pasti dengar Tuhan karena Dia maha mendengar. Sudah mau berdoa di laut, di udara, di pohon, di dalam gua, di mana tempat semua Tuhan dengar. Tapi persoalannya adalah apakah Tuhan dengar dan menjawab doa saudara atau cuma Tuhan dengar doang? Tentunya kita menghendaki bahwa Tuhan mendengar, Tuhan meresponi, dan Tuhan menjawab doa kita. Itulah doa yang efektif, itulah doa yang berhasil. Ya, saya lanjut di sini bahwa kita perhatikan di dalam ayat yang tadi, Bapa sangat mengetahui karena Dia maha tahu, omniscience. Apa yang kamu perlu semuanya. Bahkan ayat sebelumnya dalam Matius 6 lagi dikatakan, apa yang sebelum kamu minta saja Bapa udah tahu. Apa yang menjadi kebutuhanmu, keperluanmu, bukan keinginanmu. Nah itu yang beda saudara. Sebab itu jangan kecewa. Karena sudah berapa banyak kita berdoa, sudah berapa lama kita berdoa. Tapi sepertinya Tuhan tidak meresponi. Ya Tuhan tidak pernah pilih-pilih kasih. Tapi yang pasti bahwa ajarannya Tuhan melihat tingkat kebutuhanmu. Bukan keinginanmu untuk memuaskan hawa nafsumu. Ya, oke, ya. Sebab itu mari kita lanjut lagi. Bagian yang berikut adalah Matius 6 ayat 33. Akhir dari pelajaran hal kekhawatiran ditulis seperti ini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, ayat ini pasti Bapak Ibu sudah sering dengar. Ini kan ayat-ayat yang berkesin dipakai, ayat-ayat yang sering dipakai oleh hamba Tuhan untuk perkuatan-perkuatan. Tapi sudah prioritasnya sudah perhatikan. Harus kerajaan Allah dulu yang ditinggikan. Bapa dimuliakan, Bapa dikuduskan. Nah bagaimana mengkuduskan Bapa? Kita harus hidup kudus. Sebab perwakilannya, kita sebagai ambasadornya, kalau kita tidak kudus nama Bapa juga terbawa-bawa loh. Ya, sebab kita anak-anaknya. Jadi tolong perhatikan bagaimana cara kita menguduskan Bapa kita di sorga, mempermuliakan Bapa di sorga. Hidup juga kita harus hidup yang mempermuliakan Tuhan. Bukan hidup yang membuat dia Tuhan, nama Tuhan dihina dan direndahkan. Ya, saya percaya sudah mengerti ini. Sebab itu kerajaan sorga dulu. Dan kebenarannya baru kemudian bagiannya kita yang berikutnya sisanya. Maka Tuhan bilang, Tuhan akan tambahkan apa yang kita butuh, apa yang kita perlu. Kalau apa yang kita ingin, nah itu ada pembahasan sendiri nanti saya jelaskan. Kalau keinginan kita untuk menjadi kebutuhan kita, that's okay. Tapi kalau keinginan kita untuk memuaskan hawa nafsu kita, saya yakin saudara Tuhan tidak akan menjawab. Ya, atau kadang-kadang Tuhan tunda juga. Jadi Tuhan tuh pakai sistem traffic light. Saudara bisa lihat ya, ada lampu merah berarti no. Kalau lampu kuning tunda. Sementara bersabar, kalau lampu hijau berarti oke. Doa yang betul-betul dikabulkan dan doa yang mendapat jawaban doa itu. Jadi Tuhan juga pakai traffic light loh, bukan kita saja. Ya, sehingga kalau Tuhan bilang lampu merah, oh jangan sudah terobos. Itu karena tilang, pasti karena pelanggaran. Sudah memaksakan diri Tuhan, angkat tangan. Sebab Tuhan tidak terlibat di dalam semua keinginanmu, semua permohonan doamu itu Tuhan tidak terlibat. Sehingga risikonya pasti saudara gagal. Ujungnya saudara akan bisa mengalami kehancuran. Dan saudara akan rugi dan menyesal. Lanjut saudara. Bagian yang kedua dari pokok doa kita. Prioritaskan apa yang menjadi kebutuhan keperluan kita saat ini. Dan bukan keinginan kita. Saya ulangi lagi. Ya bagian ini saya dapat sedikit pencerahan di sini. Prioritaskan. Ya, jadi angkat apa yang kita sekarang perlu, yang kita perlu butuhkan sekarang hari ini. Saudara, saya tidak tahu kebutuhanmu apa yang menjadi kebutuhan utamamu. Ya, yang sudah sangat kritis, yang sudah sangat mendesak, yang katakanlah krisis, ya, yang kau sangat membutuhkan. Maka itu jadi prioritas, itu jadi doamu. Jadi prioritaskan apa yang menjadi kebutuhan dan keperluanmu saat ini dan bukan keinginan kita. Ya, sebab itu Filipi 4 juga ayat 19 jelas, Yakobus 4 ayat 3 dan 1 Yohanes 2 ayat yang ke-16 sampai 17 itu terus memang mengatakan bahwa Tuhan selalu ya berpihak
atau Tuhan selalu berinteraksi dengan doa yang kita naikkan sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kita baca saja ayatnya. Itu dalam Filipi 4 ayat 19. Nah, ayat ini terkenal sekali. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu, bukan keinginan loh. Atau kemauanmu, bukan. Keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ya, surat Yakobus pasal 4 ayat 3. Supaya kita bisa paham benar mengenai tema doa ini, pokok doa dan sikap doa kita. Atau kamu berdoa juga, tapi kamu tidak menerima apa-apa. Kenapa? Karena kamu salah berdoa. Oh, ada doa yang salah loh. Jadi ada doa yang berkenan, doa yang benar. Katakanlah bisa menerobos sampai kepada takhta Allah. Doa yang mendapat respon Tuhan. Tapi ada doa yang tidak dapat respon Tuhan dan ditolak mentah-mentah. Berarti namanya doa yang salah. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk apa? Memuaskan hawa nafsumu, keinginanmu. Yang di dalamnya mungkin ada pride of life, keangkuhan hidup, ya. Yang tidak perlu saudara menghambur-hamburkan berkat Tuhan. Padahal Tuhan memberkati kita supaya kita bisa menjadi alat Tuhan untuk memberkati orang lain. Dan juga memberkati rencana kerajaannya. Ini perlu dipahami. Sebab itu mari kita lihat di sini. Prioritaskan apa yang menjadi kebutuhanmu. Nah, sekarang saudara, kebutuhanmu apa? Kalau saya mulai dengan keluarga. Di dalam keluarga itu apa yang kebutuhan prioritas hari ini? Apakah hubungan suami istri bermasalah? Itu jadi prioritas doa. Bawa ke hadapan Tuhan. Buat Tuhan, ya kami ingin ada pemulihan. Ada kasih Tuhan yang bisa memulihkan kasih suami istri. Salurkan kasih agape untuk memberkati kasih eros. Itu kebutuhan saudara. Supaya jangan sampai iblis akan bisa masuk ya dan bisa memporak-porandakan keluarga kita dan ujung-ujungnya terjadi perceraian. Nah, itu yang menjadi kebutuhan. Jadi hari ini setiap orang pasti punya prioritas yang berbeda-beda saudara. Saya tidak tahu apa prioritas sekarang yang sedang engkau butuhkan. Yang engkau perlukan untuk diangkat menjadi pokok doamu kepada Tuhan. Engkau juga ya punya masalah dengan apa? Kesehatan. Engkau sakit. Sakit kan tidak perlu mobil. Setuju saya bilang. Amin. Saudara sakit tidak perlu mobil. Bawa mobil gak ada gunanya. Saudara sakit perlu apa? Kesembuhan. Sebab itu prioritas kalau saudara sakit sekarang. Ya yang saudara prioritaskan di dalam doamu, kebutuhanmu adalah kesembuhan. Itulah menjadi pokok doamu kepada Tuhan. Halo, sadar? Bisa nyimak? Fokus, jangan gagal fokus. Ya, fokus kepada Tuhan. Bahwa hari ini saya butuh kesehatan, saya butuh ya tenaga, saya butuh kekuatan. Maka minta itu menjadi prioritas doa kita. Karena kita apa? Membutuhkan sehat. Amin saudara. Nah, kalau kemudian kita membutuhkan apa lagi? Tempat tinggal. Karena kita selama ini mungkin ya pindah dari satu tempat ke tempat lain, ya kos-kosan. Tapi satu saat kan kita perlu juga untuk memiliki tempat kediaman yang tetap. Karena semua tingkat stres yang paling tinggi adalah nomor satu pindah rumah. Nah kalau habis kontrak pindah-pindah terus stres. Tapi kalau saudara bisa dapat lakukan 1 tahun 2 kali, saudara termasuk orang yang hebat. Yang kedua tingkat stres itu orang mau kawin. Katanya dia stres di situ. Saya belum selidiki secara dalam. Tapi cuma baca sepintas. Orang mau kawin katanya stres. Saya nggak tahu stresnya di mana. Saudara jawab sendiri deh. Ya. Jadi kalau hari ini saudara membutuhkan satu tempat kediaman yang tetap. Itu menjadi kebutuhan saudara angkat dalam doa. Tuhan saya butuh tempat kediaman yang tetap. Walaupun kecil, mungil. Tapi itu adalah rumah kita. Ya. Bila penuh, bila tidak ada anjelir. Tidak ada melati. Tapi tetap rumah kita. Karena kita membutuhkan tempat tinggal. Nah kalau sudah butuh jodoh. Karena selama ini mungkin masih single. Sudah butuh jodoh. Berdoa. Gitu. Jangan salah pilih saudara. Jangan lihat dengan mata saudara. Sudah lihat full press body. Jangan saudara. Itu sih perlu juga. Tapi itu bukan prioritas saudara. Lihat dulu. Bahwa dia betul-betul sepadan. Dia jadi takut akan Tuhan. Sebab kalau tidak takut akan Tuhan beresiko saudara ke depan seperti itu. Jadi butuh jodoh. Sudah berdoa. Kan itu kebutuhan. Amin. Kecuali sudah putuskan sudah single. Nah, single itu pilihan. Tapi jomblo katanya nasib. Haleluya. Kata orang bukan kata firman. Ya, single itu pilihan, jomblo itu nasib. Jadi kalau saudara jomblo berdoa sama Tuhan.
Tidak ada hal yang mustahil. Amin saudara. Memang tidak cepat, tidak lambat, tapi tepat pada waktunya. Karena Tuhan membuat indah pada waktunya. Haleluya. Saudara mungkin butuh apa? Keturunan. Karena selama sudah menikah, ya 1 tahun, 2 tahun, 3 dan seterusnya sudah 5 tahun. Belum ada tanda-tanda sudah memperoleh keturunan. Minta sama Tuhan. Itu kebutuhan saudara. Jadi kebutuhan itu bervariasi sekali. Saudara butuh apa? Bagaimana masa depan anak pendidikan anak-anakmu? Berdoa sama Tuhan. Haleluya saudara. Saya tidak tahu apa yang menjadi pokok doa kita hari ini. Tapi satu yang saya akan bawakan bersama-sama. Bahwa pokok doa kita minta supaya virus corona ini cepat berlalu dengan ditemukannya antivirusnya. Ini yang perlu kita doa. Ini doa pokok. Supaya ini semua bisa lancar. Aktivitas kita bisa kembali normal seperti sedia kala untuk memasuki musim yang baru ini. Itu perlu semua orang berdoa. Jangan saudara masa bodoh. Itu bukan tugas pendeta atau orang-orang dikhususkan. Tidak. Kita semua bukan rohaniawan punya kerja itu. Tapi semua orang berdoa. Orang percaya berdoa. Ya, dengan yakin didoakan. Maka besar kuasanya. Ya, kita juga berdoa buat apa? Buat krisis ekonomi yang terjadi saat ini. Dengan COVID ini, maka usaha-usaha banyak tidak berjalan lancar. Ya, penerbangan saja banyak yang perusahaan penerbangan saya juga sekarang mengalami masalah yang sangat luar biasa. PHK terjadi di mana-mana, perlu kita doakan. Karena ini merupakan kebutuhan daripada teman-teman kita, daripada saudara-saudara kita, dari masyarakat dan rakyat Indonesia. Kita akan berdoa. Haleluya. Itulah yang saya mau katakan, prioritas apa yang harus kita angkat yang merupakan kebutuhan kita. Saudara bahwa itu menjadi pokok daripada doa saudara. Haleluya saudara. Karena itu memang itu yang kita butuhkan. Dan saya percaya doa seperti ini. Kalau saudara doa dengan iman, dengan saudara tetap terus berdoa, dengan konsisten, tetap berdoa. Berdoa dengan tidak jemu-jemu. Nantikan pasti firman tidak pernah gagal. Tunggu jawaban doanya. Karena Tuhan membuat indah tepat pada waktunya. Percaya bilang amin. Haleluya. Kemudian di sini sudah bisa lihat. Ada contoh-contoh dari beberapa tokoh Alkitab. Ya, bagaimana Abraham berdoa untuk apa? Dia memperoleh keturunan. Dia berdoa. Kenapa? Dari sejak Tuhan bertemu dengan Tuhan. Tuhan ngomong, yuk keluar dari Ur Kasdim. Di dalam Kejadian pasal 12. Ya, dan ayat yang keempat dikatakan. Waktu itu Abraham berusia 75 tahun. Dan Abraham tidak punya kemungkinan untuk memperoleh keturunan sebab Alkitab telah mencatat bahwa Sarah itu mandul. Dan ini merupakan doa pergumulan Abraham. Sampai Abraham sering mengeluh sama Tuhan. Tuhan, aku sudah tua, istri sudah tua. Kalau kami mati, siapa yang jadi ahli warisnya? Sebab memperoleh keturunan itu satu masalah yang besar bagi Abraham. Dan saya percaya juga bagi kita semua. Ya, Abraham berdoa seperti itu. Dan Tuhan berjanji. Tuhan meresponi karena itu merupakan kebutuhan Abraham untuk memperoleh keturunan. Haleluya saudara, itu kebutuhan. Kemudian saudara, bagaimana Elia berdoa? Elia berdoa supaya turun hujan di Israel karena sudah 3,5 tahun tidak turun hujan. Sebab itu Elia berdoa. Ini merupakan kebutuhan yang dibutuhkan oleh bangsa Israel. Dengan adanya kekeringan yang luar biasa, kelaparan terjadi luar biasa. Dan Elia berdoa karena membutuhkan hujan supaya kembali tanah bisa disuburkan dan kemudian mereka bisa bercocok tanam kembali untuk bisa menerima hasil bagi pangan mereka. Kemudian Yabes berdoa. Ya terkenal di doa Yabes untuk pemulihan apa? Atas seluruh hidupnya. Dan kemarin saya sudah jelaskan kenapa Yabes berdoa. Karena memang Yabes membutuhkan semuanya untuk pemulihan pribadinya. Ya kemudian atas pemulihan hidupnya supaya Tuhan bisa membuat jalan yang baru, memperluas daerahnya sehingga dia bisa membangun usaha kalau nanti keluarga beranak pinak, bagaimana dia bisa dapat membangun usaha mereka. Sebab itu ini kebutuhan. Karena Yabes mendapat diskriminasi dari suku Yehuda sebab mereka adalah keturunan yang punya masalah, punya skandal sebab keturunan Yabes ini moyang mereka Peres dan Sera itu adalah hasil hubungan daripada Yehuda dengan mantunya Tamar, saudara. Sebab itu mendapat diskriminasi dari suku Yehuda. Dan sebab Yabes mengalami masalah. Maka Yabes berdoa, dia membutuhkan itu. Dan Tuhan mengabulkan doa Yabes. Alkitab mencatat seperti itu. Kalau Yabes saya sudah jelaskan kemarin. Nanti sudah bisa lihat di YouTube. Kemarin kuasa doa mengubah segala sesuatu.
Itu juga saudara bisa lihat bagaimana doa Yabes di sana ya. Ya, oke. Lanjut saudara. Salomo berdoa minta hikmat dan pengertian. Nah, Salomo berdoa minta hikmat dan pengertian. Kenapa? Ketika waktu tongkat estafet kerajaan dari ayahnya Daud ya dialihkan kepada Salomo, Salomo berdoa, Tuhan, aku nih harus punya hikmat kebijaksanaan yang luar biasa untuk bisa memimpin bangsa yang besar ini. Sebab itu dia berdoa dan Tuhan berikan hikmat buat dia. Nah, kita baca dalam kitab 2 Tawarik pasal yang pertama ayat yang ke-10. Nah, ini Salomo berdoa. Ini doa ini dikabulkan Tuhan karena memang Salomo membutuhkan hikmat, pengertian dan kebijaksanaan. Wisdom and knowledge ya. Demikian bunyinya, berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian. Wisdom and knowledge. Supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini. Ayat yang ke-11. Berfirmanlah Allah kepada Salomo, oleh karena itu yang kau ingini, tapi keinginan ini adalah prioritas karena dia butuhkan. Perhatikan, bukan keinginan yang salah. Memang yang dia ingini supaya dia diberi kemampuan memimpin bangsa ini yang besar ini. Israel loh, kerajaan Israel. Ya, yang membawahi semua 12 suku atau 2 kerajaan Israel dan Yehuda. Maka dia membutuhkan hikmat yang extraordinary. Makanya keinginan dia adalah dia tidak meminta kekayaan. Sebab itu Tuhan berfirman seperti ini. Oleh karena itu yang kau ingini dan engkau tidak meminta kekayaan, harta benda, kemuliaan atau nyawa pembencimu, dan juga tidak meminta umur panjang, tetapi sebaliknya engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian, wisdom and knowledge and understanding, untuk dapat menghakimi umatku yang atasnya aku telah merajakan engkau. Ayat yang ke-12. Maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Jadi Tuhan mengabulkan ya permohonan, doa, keinginan yang menjadi prioritas Salomo supaya diberi hikmat kebijaksanaan untuk memimpin bangsa yang besar ini. Tapi Tuhan kasih bonus. Kalau kasih bonus ya tergantung Tuhan. Karena Tuhan melihat ya yang lain itu apa bonus. Tetap bonus itu ada saudara. Tanpa kita minta, Tuhan pasti akan ya tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Atau Tuhan kasih reward kepada kita. Karena Tuhan melihat ya hati kita. Tuhan melihat bahwa hidup kita tuh selalu memprioritaskan Tuhan. Kalau aku berkati dia tidak akan berubah mengasihi aku. Ini jadi alasan saudara. Selain itu aku berikan kepadamu kekayaan, harta benda dan kemuliaan. Dan terbukti Salomo tidak terpengaruh dengan harta-harta yang beginian saudara. Sebagaimana belum pernah ada pada raja-raja sebelum engkau. Dan tidak akan ada pada raja-raja sesudah engkau. Haleluya saudara. Ini bonus. Tapi bukan fokus. Kalau fokus tadi adalah prioritas. Apa yang dia butuhkan. Itu menjadi pokok doa. Dia minta hikmat kebijaksanaan untuk memimpin bangsa yang besar ini. Kemudian Paulus berdoa untuk pemulihan kesehatannya. Maka dia ngomong sudah 3 kali aku berdoa. Paulus memohon supaya dia diberi kesembuhan. Tapi Alkitab mencatat Tuhan tidak menanggapinya. Tapi Tuhan beri bonus yang jauh lebih luar biasa. Ya, itu tertulis dalam surat 2 Korintus pasal 12 ayat 8 dan 9. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan. Jadi berseru kepada Tuhan adalah salah satu cara orang berdoa. Supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Ayat yang ke-9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi apa? Tuhan tidak mengabulkan keinginan daripada Paulus supaya jadi sehat. Tapi dengan Tuhan taruh duri itu. Tuhan taruh alat uji itu. Ternyata memproses Paulus jadi apa? Sempurna. Untuk bisa menikmati, untuk bisa memperoleh kuasa Tuhan. Jadi saya percaya pasti ini lebih luar biasa mulia dibandingkan cuma kesehatan tubuh kita yang diperhaurui. Sebab tubuh ini satu saat pun sembuh tuh tak akan mati juga. Sebab tubuh ini, tubuh Adam yang pertama tuh sudah jatuh dalam dosa dan dia akan kembali menjadi debu tanah. Tapi kalau sampai Tuhan berikan bonus yang luar biasa, Tuhan menjawab doa di atas permohonan Paulus sebenarnya saudara. Tidak disembuhkan. Tapi kuasa Tuhan
sempurna dalam diri Paulus. Wow, saudara, pilih yang mana saudara? Kalau saya pilih kuasa Tuhan. Amin. Karena manusia tidak hidup 1000 tahun. Satu saat semua akan mati juga. Ya, 70 tahun paling kuat, dapat sedikit bonus 80. Tapi semua penderitaannya itu adalah kesakitan. Dan semua itu seperti gelas kaca saudara. Karena sudah batasnya seperti itu. Sebab itu saudara lihat itu. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Makanya Paulus mengerti sekarang. Jadi dalam kelemahan ini aku bermegah justru karena aku menerima kuasa dari sorga. Kuasa yang sempurna. Kuasa yang ya luar biasa. Kuasa yang maha dahsyat. Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Dan yang terakhir Tuhan Yesus berdoa untuk kebangkitan Lazarus. Karena Marta Maria membutuhkan Lazarus. Karena juga Tuhan membutuhkan juga supaya orang percaya bahwa Yesus itu dia diutus oleh Bapa. Karena sudah 4 hari mati, belum pernah terjadi di zaman sebelum Yesus sampai dengan Yesus. Sebab Yesus buktikan bahwa kuasa yang diberikan itu kuasa yang datang dari sorga untuk meneguhkan Yesus sebagai orang utusan. Haleluya. Lanjut saudara. Tadi sudah pokok doa. Saya percaya sudah bisa dapat memahaminya. Kemudian kita masuk bagian yang C sekarang adalah sikap doa kita. Nah, sikap berdoa itu perlu lagi saudara. Jadi bukan cuma pokok doa. Sikap doa perlu. Sikap doa yang pertama. Sikap doa yang diajarkan Tuhan Yesus adalah, ini jelas tertulis. Karena memang pelajaran ini dengan perikop berjudul hal berdoa saudara. Jadi pasti harus kita pelajari untuk kita mengerti, kita memahami. Dan kita juga harus melakukannya untuk kita juga bisa mengalaminya daripada kuasa doa itu. Ya, oke. Tuhan bilang begini, kalau berdoa janganlah seperti orang munafik. Tahu munafik? Munafik itu muka nabi tapi pikiran kotor. Orang munafik adalah orang yang bermuka dua. Orang munafik itu artinya orang yang cuma berkata-kata doang, tapi faktanya berbeda dengan kata-katanya. Nah ini persoalannya saudara. Tidak sesuai, dia cuma ya bermohon, dia berdoa seperti itu. Tapi dia tidak melakukan apa yang dia doain. Nah itu banyak terjadi buat orang Farisi dan orang ahli Taurat. Sebab itu Tuhan bilang orang-orang seperti itu adalah orang munafik. Ini ada Matius 6 ayat 5 sampai 6, saudara bisa baca itu. Lanjut, ucapan-ucapan doa jangan bertele-tele. Haleluya. Bertele-tele itu artinya berkata nggak keruan, bolak-balik, terus seperti itu. Dan tidak memberi tujuan yang jelas. Hanya memperpanjang doa. Orang lihat dia berdoa canggih. Dia berdoa panjang lebar. Padahal doanya jungkir balik ujung pohonnya nggak ada. Ujung pangkalnya seperti itu saudara. Ini yang Tuhan tegur. Jangan berdoa bertele-tele. Berdoa sesuai dengan pokok-pokok doa yang sesuai, yang efektif, efisien. Itu yang Tuhan mau ya. Ada orang suka berdoa sampai keliling bumi. Ya, sudah berdoa makan, dia berdoa sampai Amerika, dia berdoa Afrika, dia berdoa Australia, dia berdoa Asia. Padahal cuma suruh diminta untuk berdoa makan. Jadi dia melenceng dari pokok doa. Ini doa yang bertele-tele, tidak sesuai dengan tujuannya pokok doa. Ada terjadi ini, ya. Bapak Ibu bisa tahu terjadi di mana terserah. Tapi sering terjadi. Lanjut saudara. Nah, ada juga orang berdoa sekedar hanya untuk memamerkan kata-kata. Ada orang lagi. Dia memamerkan kemampuannya berkata-kata secara canggih di dalam doanya. Pakai vitalisasi, pakai isme-isme dan pakai terus saudara. Ya, legalisme, ya. Nah, seperti itu saudara. Ada orang seperti itu, dia hobi untuk memamerkan kata-kata dalam doa. Doa seperti ini doa dengan kesombongan saudara. Maka Tuhan juga melarang yang seperti ini. Lanjut, berdoa, ya. Harus sikap doa itu dengan kerendahan hati dan remuk hati. Haleluya saudara. Nah kalau saudara membaca itu, ada dua yang Tuhan tampilkan sebagai perumpamaan. Ya, Tuhan bikin satu perumpamaan contoh. Itu dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 9 sampai dengan 14. Nah, saya perlu angkat ini karena ada tema tersendiri. Tuhan bahas juga cukup panjang lebar. Kemudian di sini dikatakan begini. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar. Nah, ada orang menganggap dirinya benar. Yang benar itu kan mesti ukuran firman dan dari Tuhan, saudara. Tapi ada orang menganggap dirinya benar sehingga menyalahin orang. Dia merasa lebih kudus dari orang lain, itu sombong rohani. Dan kemudian memandang rendah semua orang lain. Maka Yesus mengatakan perumpamaan ini. Jadi Tuhan kasih perumpamaan. Kenapa? Karena ini adalah sindiran kepada ahli Taurat dan orang Farisi.
Mereka hidup tidak dalam kebenaran, tapi mereka selalu memandang rendah orang lain, saudara. Ini yang terjadi, mereka itu seperti kuburan yang cuma di luar dilabur putih, tapi dalam isi tulang belulang dan kebusukan. Tuhan bilang, kamu sudah tidak dapat masuk, tapi kamu menutup orang untuk masuk dalam pintu sorga. Ini yang terjadi, saudara. Sebab itu Tuhan bilang mereka adalah hipokrit, munafik, ya, yang seperti itu. Makanya Tuhan mengangkat satu perumpamaan. Lanjut ayat yang ke-10. Ada 2 orang pergi ke Bait Allah untuk berdoa. Saudara perhatikan, berdoa. Yang seorang adalah Farisi. Orang Farisi itu ada orang yang sudah sekolah khusus, sudah tamat untuk mempelajari kitab para nabi dan Taurat. Maka dia diberi gelar orang Farisi. Seperti Paulus juga orang Farisi. Nah, kalau lama mereka menekuni baru mereka jadi ahli Taurat. Kalau sudah lama mungkin sudah jadi pakarnya atau profesor gitu lebih. Tapi kalau mesti STH, MTH dan seterusnya, itu di zaman dulu itu gelarnya sebut dengan orang Farisi. Dan yang lain pemungut cukai. Ya, pemungut cukai ini orang sangat berdosa karena orang yang sering dikucilkan, ya, kemudian didiskreditkan atau katakanlah diasingkan dari halayak ramai karena orang ini tidak bisa bergaul dengan orang-orang pemungut cukai seperti terjadi buat Sakeus. Jadi mereka tuh adalah orang-orang yang betul-betul tidak bisa dapat, mereka punya masalah disebut dengan ya relasi. Ya, orang tidak akan bergaul dengan mereka karena dianggap kalau bergaul dengan mereka itu ya mereka menjadi najis, ya. Ayat yang ke-11. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan berzina, bukan juga seperti pemungut cukai ini. Bayangkan sudah dalam doa dia bisa menghakimi orang lain. Dia merasa benar dan orang lain salah. Ya, dia menghakimi seperti, maka Tuhan memberi contoh. Dan ini sindiran untuk mereka yang ada pada situ, khususnya orang-orang Farisi dan para ahli Taurat. Lanjut ayat 12. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. 13. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Dia merasa dia tahu diri. Tapi dia butuh untuk ketemu dengan Tuhan. Maka dia berdoa. Dia memposisikan diri ya jauh dari semua kerumunan orang seperti itu. Dari orang-orang agamawi. Orang-orang yang rohani, sombong rohani. Bahkan dia tidak berani menengadahkan, dia tunduk. Dia tahu dia orang berdosa. Dia orang yang salah, dia menyadari. Ya, yang bahaya ya kalau orang tidak menyadari bahwa dia itu salah. Kalau dia tuh orang-orang yang betul-betul ya melakukan kejahatan, kalau dia tidak menyadari itu lebih berbahaya. Tapi kalau orang dia tahu diri, itu orang yang bisa dapat ya perkenanan Tuhan. Melainkan dia memukul diri dan berkata, ya Allah kasihanilah aku orang berdosa ini. Dia mengakui. Lanjut ayat 14. Aku berkata kepadamu. Nah, Tuhan yang ngomong nih loh. Orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu apa tidak? Yang siapa orang lain itu? Orang Farisi. Yang sudah sekolah teologi, yang sudah menekuni semua bidang ilmu teologi, yang sudah belajar homiletika, hermeneutika, yang sudah belajar bagaimana ya teologi yang lain, semua bagaimana salvation, keselamatan dan seterusnya bla 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 dalam ilmu teologi. Tapi berbeda saudara. Di sini Tuhan memberi contoh yang seperti ini. Mari kita koreksi keberadaan kita. Saya tidak menyinggung, tapi kalau tersinggung bertobat. Haleluya. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Ini hukum sorga saudara. Mau ditinggikan, turun ke bawah. Pakai ilmu air. Hidrologi itu semakin lebih rendah, maka kita akan dapat lebih banyak. Itu adalah formulanya sorga. Kalau kita mau ditinggikan, turun lebih rendah serendah-rendahnya. Maka ada yang berkata, biarlah kita merendahkan diri sampai orang tidak bisa merendahkan kita. Wow, itu berarti saudara ada pada titik paling terendah. Siap saudara akan diangkat, siap akan dipromosi oleh Tuhan. Sampai kepada titik yang tertinggi. Dan Tuhan akan memuliakan engkau, percaya bilang amin. Mari jadi orang yang rendah. Karena tidak akan rendah terus di hadapan Tuhan. Supaya kita ditinggikan pada waktunya. Haleluya. Lanjut saudara. Sikap doa yang memenuhi faktor MCK. Nah, tadi yang pertama itu sikap doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Tapi ini juga diajarkan Tuhan Yesus. Tapi di sini sikap doa ini harus memenuhi faktor yang namanya MCK. Bukan mandi cuci kakus ya, sorry ya. Tapi MCK itu artinya minta, cari, ketok. Jadi 3 ini
tidak bisa terlepas satu dengan yang lain. Ya, all or nothing. Satu tidak dibuat, gagallah prinsip ini. Gagallah doa kita. Jadi MCK, minta cari ketok. Artinya bahwa doa itu bukan sekedar doa, harus ada usaha apa yang kita doakan. Percaya bilang amin. Sebab doa tanpa usaha, kan kita sering dengar orang sering berkata, ora et labora. Berdoa dan bekerja. Jadi kalau kita berdoa, kita minta sesuatu, kita harus cari. Kita usaha. Apa yang menjadi kebutuhan kita? Kita usaha. Kita gak bisa tunggu begini. Sambil membuka tangan nanti turun dari langit, gak bakalan saudara. Jangan salah konsep. Itu artinya doa tanpa usaha itu saudara hidup dalam mimpi dan angan-angan. Dan saya mau simpulkan orang seperti itu adalah MALAS. Saudara akan jawab sendiri. Kalau saya bilang di sini tersinggung lagi. Jadi cuma berdoa doang. Gak ada usaha. Berdoa harus ada usaha. Apa yang kita doakan. Percaya bilang amin. Dan juga saudara berusaha tanpa doa itu sombong saudara. Berarti saudara ya mampu dengan kekuatan saya, mampu dengan hikmat saya, mampu dengan keterampilan saya, mampu dengan pengertian saya, biar Tuhan nanti deh. Kalau yang susah-susah baru saya libatkan Tuhan. Itu orang sombong saudara. Tapi mari kita jadi orang berimbang. Berdoa sambil berusaha, berdoa sambil bekerja, apa yang kita doakan, kita upayakan. Tuhan turut bekerja bersama-sama dengan kita untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan dan Tuhan kasihi. Percaya, bilang amin. Haleluya. Sikap doa yang memenuhi unsur yang nama MCK. Tuhan bilang, minta akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapatnya. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadi berarti 3 bagian ini harus berjalan seiring. Tidak boleh pas satu-satu minta tanpa mencari juga gak dapat saudara. Ya minta tanpa mengetok juga tidak dapat saudara. Tapi harus minta kita cari. Sebab itu di sini bagaimana orang mencari Tuhan. Mencari Tuhan adalah salah satu sikap doa. Ya, berdoa itu adalah salah satu cara untuk orang mencari Tuhan. Makanya dalam kitab Amos pasal 5 ayat 4 dan sampai 6 itu dia katakan cari Tuhan maka kamu akan apa? Hidup. Dan mencari Tuhan itu harus dalam kekudusan. Sebab tanpa kekudusan orang tidak bisa ketemu Tuhan. Nah ini persoalannya saudara. Kita sudah tahu kita punya kebutuhan. Ya kita punya keperluan. Kita mau minta. Tapi pasti kita cari kepada sumbernya siapa? Sumbernya pasti Tuhan. Maka cara bagaimana kita bertemu dengan Tuhan. Mencari Tuhan ketemu dengan Tuhan itu lewat doa. Ya karena Tuhan itu cuma jaraknya sejauh doa. Nah kita berdoa kita cari Tuhan. Sudah bagus caranya udah benar. Cari oknum yang kita tahu punya kemampuan. Oknum yang bisa sanggup untuk bisa memberkati kita. Untuk bisa sanggup untuk bisa dapat memenuhi apa yang kita butuhkan dan apa yang kita ya perlukan. Itu sudah pas saudara. Dengan cara kita berdoa. Tapi mesti ada cara. Bagaimana kita berdoa? Harus berdoa itu dalam posisi kita dalam kekudusan. Makanya kita selesaikan berdamai dengan Tuhan. Berdamai dengan sesama seperti topik yang lalu kita sudah bahas. Sebab dalam kitab Nabi Yesaya kan. 59 dan 1 dan 2 dikatakan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar apa yang menjadi ya seruan doamu, permohonanmu, yang menjadi kebutuhanmu. Tapi persoalan di sini adalah apa? Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu terpisah. Ialah segala kejahatanmu dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar. Ialah segala dosamu. Ini dibereskan dulu. Supaya kita berlayak kudus. Supaya kita bisa ketemu dengan Tuhan. Sebab tanpa kekudusan. Seperti surat Ibrani pasal yang ke-12. Ayat 14 bagian B dari Ibrani pasal 12. Sebab tanpa kekudusan. Tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Artinya tidak bertemu dengan Tuhan. Kalau kita tidak ketemu dengan Tuhan. Berarti doa kita itu adalah doa yang terkendala. Doa yang mampet. Doa yang tidak bisa sampai kepada tujuan. Kenapa? Kekudusan menentukan keberhasilan daripada doa kita. Saya percaya saudara sudah paham dengan masalah ini ya. Saya lanjut bagian berikut. Kalau kita sudah ya mencari Tuhan oke. Tapi ada satu sikap yang perlu kita mesti ya punya adalah kalau kita cari sudah dapat ketemu dengan Tuhan, tinggal sekarang kita meminta. Ada minta itu meminta dengan sikap tidak tahu malu. Dengan kerendahan hati,
dan dengan remuk hati. Maka Tuhan memberikan contoh. Parabel diberi contoh itu. Dalam Lukas 11 ayat yang ke-8. Jadi ceritanya begini. Sebelum ayat itu ada seorang, dia punya teman, ya. Satu saat ada orang stranger, orang asing datang, menginap di rumahnya, dia tampung. Memang kebiasaan orang Israel itu ada hukumnya yang berkata bahwa orang-orang asing seperti itu, pengembara atau musafir, mereka harus tampung di rumah untuk memberi makan, melayani mereka. Tapi dia gak punya apa-apa untuk bisa dapat memberi makan orang itu. Sedangkan orang itu lewat perjalanan jauh dia membutuhkan makan. Sebab itu pada malam itu dia datang ke rumah temannya, sahabatnya. Ya, dia datang untuk minta pertolongan. Pinjamkan kepada aku 3 roti. Nah, di situ ya, ayat 15 lah. Kita bisa lihat ini. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Jadi ada musafir datang, ada orang asing yang datang, nginap di rumahnya. Ya, dia punya kewajiban kasih makan karena memang orang ini perjalanan jauh dan lapar. Tapi dia gak punya apa-apa di rumah, sudah malam. Sehingga dia akhirnya, ya, dia pergi kepada sahabatnya untuk meminta roti karena dia tahu pasti sahabatnya itu bisa menolong. Nah, ayat berikut, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk menghidangkan kepadanya. Lanjut, masakan dia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Jadi saudara dia datang ke rumah sahabatnya untuk minta pinjamkan 3 roti. Yang pasti dia ketok pintu, dia gedor, tok karena dibutuhkan. Karena sudah tidur malam-malam, makanya pasti dia gedor tuh bukan sekali, tapi dia gedor kuat-kuat. Dan cukup lama dia gedor sampai akhirnya sahabatnya terbangun. Terus sahabat bilang, aduh malam-malam kenapa kau datang ganggu kepada aku? Ini semua keluargaku sudah tidur, anakku sudah tidur, kamu mengganggu kita sih. Ya seperti udah harapan supaya orang ini pergi, tapi dia tidak. Dia tidak membunuhkan, dia membutuhkan. Maka dia terus bermalas, dia minta. Dia bilang, tolong aku. Sebab aku membutuhkan 3 roti. Ini sikap ini yang Tuhan mau supaya kita punyai. Sampai akhirnya, ya tadinya sudah sahabatnya pikir sudah besok deh. Tapi karena orang yang sudah mendesak dengan sikap yang tidak tahu malu. Seperti apa ya kalau tidak tahu malu seperti itu. Ya, dia sudah mati rasa, urat malunya udah putus. Dia terus ya memelas, terus mendesak kepada sahabatnya. Dan akhirnya sahabatnya memberi. Tuhan beri contoh seperti itu. Ayat lanjut. Nah, aku berkata kepadamu sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya. Karena orang itu adalah sahabatnya. Dia gak mau sebenarnya, kan udah malam repot amat kau nih. Kita udah tidur semua. Namun karena sikap dan tidak tahu malu itu. Ia akan bangun juga. Dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Haleluya saudara. Jadi sikap doa ini perlu kita miliki. Kalau saudara membutuhkan sesuatu, datang kepada Tuhan. Yesus itu sobat kita. Amat tulus dan benar. Ada sobatku yang setia. Tak pernah apa? Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah. Ya, dia selalu menolong aku. Namanya siapa? Yesus. Tapi sikap ini Tuhan mau kita miliki. Terus ketok. Dia belum buka ketok terus. Pakai sikap ini. Matikan urat malu kita. Gengsi kita turunin. Semua dengan kerana hati-hati yang hancur karena kita membutuhkan. Kau sudah butuhkan, sudah perlu, sudah gengsi, habislah kau. Ya. Makan tuh gengsi saudara. Karena dia butuhkan, dia terus gedor dengan rasa tidak tahu malu. Mungkin saudara bilang, kamu nih gimana sih? Tapi mungkin dengan ya, dia menggerutu atau ngomel-ngomel, tapi tetap dia bantu. Karena orang ini sudah dengan sikap seperti itu. Mau gak mau, kalau dia tidak mau pergi, sebelum roti itu dia dapat. Dia akan gedor tuh, dia tunggu di situ. Akhirnya bisa saja mungkin sahabatnya udah usir dia. Kalau kesel, orang lagi tidur, anak-anak saya bangun nanti ya jadi kacau balau semua. Tapi dia tidak, aku harus dapat. Sudah lihat ini, dengan sikap tidak tahu malu. Berarti orang ini datang dengan apa? Rendah hati. Siap dipermalukan. Siap dihinakan. Itulah sikap doa kita datang kepada Tuhan. Dan sikap seperti itu sangat diresponi oleh Tuhan. Sangat disukai oleh Tuhan. Sikap yang sangat berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Saya percaya Alkitab tidak salah menulis. Dan dengan jelas dijelaskan demikian. Bahwa meminta itu betul-betul dengan sikap tidak tahu malu. Atau dengan kerendahan hati dan remuk hati. Ya.
yang tertulis di dalam Yesaya 57 ayat 15. Mari saudara lihat di sini. Ini alasannya. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Ya, aku bersemayam di tempat yang maha tinggi dan di tempat kudus. Tapi juga ada satu tempat yang sangat nyaman bersama-sama dengan orang yang remuk hati dan rendah hati. Itu tempat yang paling nyaman untuk Tuhan bisa hadir di hidupmu. Dia bersemayam di tempat yang maha tinggi, maha kudus, maha mulia. Tapi tempat aman yang sejajar, yang tidak berbeda kualitasnya. Itu juga ada di hati kita yang rendah. Hati kita yang remuk. Tidak kau pandang hina ya Tuhan. Untuk menghidupkan orang-orang yang remuk hati. Haleluya saudara. Ini sikap hati ketika kita datang. Meminta kepada Tuhan. Mencari Tuhan dengan sikap hati yang seperti ini. Tuhan akan meresponi apa yang menjadi keinginan kebutuhan kita. Untuk Tuhan bisa akan memberkati kita. Percaya bilang amin, berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Sudah siap direndahkan? Ada satu tokoh dunia berkata, tidak ada kerendahan hati tanpa penghinaan. Ya jadi berarti kalau untuk merendahkan hati seseorang, percepat dia jadi rendah, harus dihina. Paus Fransiskus, dia berkata, tidak ada kerendahan hati tanpa penghinaan. Jadi kalau sampai kau dihina dan kau merasa terusik, berarti engkau belum rendah hati. Nah makanya izinkan kalau orang menghina saudara, ambil itu jadi energi positif. Berarti Tuhan izinkan supaya saya sekarang direndahkan hati saya. Diremukkan hati saya. Tahan saudara, memang paling gak enak kalau kita dihina. Paling gak enak kalau kita direndahkan. Orang bisa cuma tanda satu jengkal bisa berberantem lewat pengadilan negeri sampai Mahkamah Agung. Rugi uang beratus-ratus juta. Padahal kalau tanah itu dijual gak seberapa saudara. Cuma karena gengsi. Bisa orang berantem seperti itu saudara. Karena pride of life. Tapi hari ini saya mau kasih tahu. Tuhan suka di hati yang rendah. Maka kalau Tuhan izinkan penghinaan terjadi buat engkau hari ini. Itu berarti engkau lagi disekolahkan oleh Tuhan. Untuk merendahkan hatimu. Meremukkan hatimu. Supaya Tuhan bisa ada dalam hatimu. Bisa berkarya dalam hatimu. Bisa memberkati engkau. Bisa menolong engkau. Dan bisa memberikan jalan keluar buat engkau. Tangkap pengertian ini. Jangan engkau membenci. Jangan engkau menolak. Tapi tangkap, jadikan energi positif. Engkau bisa mengukur dirimu. Itu merupakan alat uji. Saya sudah rendah hati. Atau saya belum rendah hati. Mari Bapak Ibu. Tidak ada cara untuk merendahkan hatimu. Hanya dengan cara penghinaan. Kalau Tuhan izinkan penghinaan atas kita. Terima saja saudara. Sudah berdoa buat orang menghina kita. Sudah berdoa buat orang menganiaya kita dengan kata-kata perbuatan, dengan sikap. Berdoa buat dia, memberkati dia. Sudah percaya. Ada hal-hal yang mulia. Ada hal-hal yang ilahi yang saudara akan bisa beroleh. Menikmati di dalam sikap yang seperti itu saudara. Haleluya. Saudara tahu. Dalam satu kisah. Dalam Matius pasal 15. Dia mulai ayat 21 sampai 28. Itu disebut sebagai seorang perempuan Kanaan. Yang dia datang kepada Yesus. Kalau dalam Injil Markus disebut dengan perempuan Sirofenesia. Itu turunan Yunani saudara. Dia tinggal di tanah Kanaan. Orang Yunani darah asal Sirofenesia. Dia tinggal di tanah Kanaan karena Israel baru selesai dijajah oleh Yunani dan kemudian dikalahkan oleh Romawi. Sehingga orang-orangnya orang ningrat. Orang-orang papan atas. Tapi ketika anaknya bermasalah. Anaknya kerasukan roh jahat. Namanya Akatartos. Itu roh najis. Sehingga dia bisa lari telanjang. Itu memalukan keluarga ini. Dia sudah cari berobat kemana-mana. Dia tidak dapat pertolongan saudara. Tetap anaknya selalu mempermalukan mereka. Anak perempuan. Dia dengar Yesus. Satu nama. Yang tentunya dia sudah tahu. Melakukan banyak perkara saat itu. Menyembuhkan orang. Melepaskan orang. Bahkan mengusir roh jahat. Buta melihat. Lumpuh berjalan. Bahkan mati pun bangkit. Dia bilang ini satu-satunya orang ini. Satu-satu pribadi ini yang akan sanggup menyelesaikan persoalan saya. Sudah banyak tabib yang saya kunjungi. Sudah banyak tabib yang menangani anak saya sampai biaya sudah keluarkan banyak sekali harga.
tapi tidak ada hasilnya. Tapi aku butuh ketemu dengan Yesus. Sebab itu saudara, ketika Yesus ada di Sidon, Yesus mau istirahat saja dengan murid-muridnya. Tapi dia kejar, dia lari ke atas, dia jalan ke atas. Sampai ketemu di mana Yesus nginap di rumah itu. Waktu dia masuk terobos, pasti ada satpamnya, Petrus CS. Tapi karena dia sudah punya kata-kata yang kuat, dia sudah punya satu kepastian. Dia harus punya satu tekad yang kuat, saya harus ketemu dengan Yesus. Karena persoalan anakku pasti bisa selesai kalau saya ketemu dengan Yesus. Dan Alkitab mencatat, dia terobos masuk, dia ketemu. Yesus lagi duduk. Yesus lagi duduk. Untuk lagi makan. Yesus tidak peduli orang ini. Mungkin nengok sebentar aja, Yesus kembali melanjutkan ya aktivitas dia untuk makan. Di meja dia duduk. Ibu dia tersungkur. Dia bilang, Tuhan, anak Daud, tolong saya. Anak perempuanku sangat menderita karena dia kerasukan setan. Jika dia mempermalukan keluarga kami. Kami sudah menderita sekali dengan dia. Tuhan tolong. Apa reaksi Yesus? Supaya lanjut. Tapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Menoleh pun gak, cuma lihat sebentar balik lagi makan. Lalu murid-muridnya datang dan minta kepada suruhlah ia pergi. Dapat tantangan double lagi. Yesus sudah tidak meresponi. Sudah datang jauh-jauh, sudah ketemu loh ini. Dia cari udah dapat. Dia minta sekarang. Dia minta terus, dia minta. Yesus, Tuhan, ya anak Daud, tolong aku. Tapi Petrus CS datang. Guru suruh dia pergi, bikin kacau, bikin ribut, berisik aja nih orang. Kita kan mau istirahat. Ya kalau hamba Tuhan bersikap seperti ini, wah ini hamba Tuhan ini pasti akan dicelah, dicemooh. Tapi saya lihat ada hal-hal yang perlu kita pelajari hari ini. Ayat selanjutnya, jawab Yesus. Ini udah ketemu nih, wah hatinya berbunga-bunga, dapat pertolongan. Tapi tantangan mulai datang, Yesus gak gubris, lihat cuma sebentar, ya gak meresponi. Apalagi murid-muridnya datang mau tarik-tarik, bilang tarik dia keluar aja, seret bawa keluar aja dari rumah ini. Karena dia sudah bikin berisik, bikin ribut. Tapi Yesus jawab, lebih lagi menyedihkan lagi. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Sedangkan dia orang Yunani. Jadi berkesempatan ini tidak untuk dia. Karena memang hukum Taurat masih berlaku. Orang Israel Yahudi tidak boleh bergaul dengan bangsa lain. Sebab Yesus tidak boleh menjamah dia. Itu hukum Taurat masih berlaku sebab Yesus adalah satu pribadi yang masih tunduk kepada hukum Taurat. Maka Yesus punya sikap yang seperti ini saudara. Ada alasan. Sedangkan bercakap-cakap pun gak bisa. Maka coba lihat contoh. Yesus waktu ada di sumur Yakub. Ketemu seorang perempuan Samaria. Harusnya gak boleh kan. Gitu. Lanjut ayat 25. Tapi perempuan itu mendekat dan menyembah. Dia terus. Dia sudah dapat, dia minta, dia ketok hati Yesus terus, dia kedor, terus. Dia tidak pernah patah semangat. Hinaan, tolakan, ya dia alami penolakan. Dengan sikap Yesus itu seakan-akan dia ditolak juga, tidak digubris, tidak mendapat respon. Tapi dia menyembah terus dengan sepenuh hati. Karena dia tahu cuma satu-satunya penolong ada pada oknum Yesus. Bagaimana keadaan saudara hari ini? Yesus hanya satu-satu penolongmu. Yesus satu-satunya. Tuhan tolonglah aku. Lanjut ayatnya. Tapi Yesus menjawab. Lebih sadis lagi saudara. Lebih mengecewakan lagi. Yesus jawab apa? Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak. Itu maksudnya bagi ya Israel atau Yahudi. Dan melemparkannya kepada apa? Anjing. Tuhan ngomong ini siapa yang anjing? Anak-anak pasti orang Israel, murid-muridnya, orang Yahudi, rasul-rasul. Yang pasti tidak ada anjing di situ, yang anjingnya wanita ini. Dia tersinggung, dia baper. No. Dia tidak baper saudara. Itu kelebihannya dia. Karena imannya sudah melampaui perasaannya. Jangan mengiring Tuhan pakai perasaan saudara. Pakai iman. Iman melampaui segala perasaan. Kasih juga melampaui segala ya perasaan, kesalahan dan dosa. Pakai iman dan pakai kasih. Dia katakan anjing, dia tidak tersinggung. Karena imannya sudah menutupi semuanya. Dan lihat, aku akan dapat pertolongan dari oknum ini. Ayat 27. Kata perempuan itu, benar Tuhan, dia mengaku dia anjing loh. Namun anjing itu juga makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Haleluya. Dia bilang kalau roti aku tidak dapat.
biar ampas-ampasnya, remah-remahnya yang nanti akan disapu buang ke lantai, itu sudah cukup bagi aku. Itu sudah layak bagi aku. Terus Tuhan ngomong apa, saudara? Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu." Iman yang besar yang dipunyai ibu ini, sehingga menutupi, melampaui segala tantangan, segala penolakan, ya, rasa ketersinggungan, perasaan rendah diri, ya, perasaan tersinggung, dilecehkan, direndahkan. Imannya sudah melampaui di atas semua itu. Sehingga iman itu yang membawa dia kepada berkat Tuhan. Iman itu yang membawa dia kepada keberhasilan. Dia mencari, dia mendapat menemukan, dan dia mendapat jawaban doa itu. Maka Tuhan bilang, ya, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anak yang di rumahnya menjadi sembuh. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Makanya saudara, sudah berapa lama yang kau berdoa? Apa yang kau butuhkan? Apa yang menjadi prioritas doamu hari ini? Terus ketok. Terus bergumul. Jangan pernah patah semangat. Jangan kecewa, jangan kendor. Berdoa dengan tetap. Tetaplah berdoa. Berdoa dengan tidak jemu-jemu. Yang kau nantikan suatu saat. Kenapa saudara? Orang ini dihina. Karena punya latar belakang mereka ini adalah orang-orang yang bekas penjajah. Ya, wanita ini pasti orang-orang yang ningrat. Harus direndahkan hatinya. Karena di tempat hati yang rendah, Tuhan bisa masuk tinggal di dalamnya. Tempat hati yang rendah itu, sudah tahu, Tuhan bisa mengupgrade imannya. Dia punya iman hanya sebesar biji sesawi. Tapi pergumulan dihadapi adalah gunung. Masalah dihadapi adalah gunung. Untuk memindahkan gunung dengan iman sebesar biji sesawi tidak akan bisa, saudara. Sebab itu Tuhan perlu upgrade. Tuhan perlu enlarge imannya. Perlu diperbesar. Cara Tuhan harus masuk dalam hidupnya. Tapi Tuhan rendahkan hatinya dulu. Supaya ada tempat buat Yesus masuk. Supaya Tuhan masuk. Berilah tempat buat Yesus dalam hatimu. Sebab itu apa yang mengganjal hatimu hari ini? Rendahkan hatimu. Habiskan semua apa yang kau andalkan hari ini. Supaya Tuhan bisa masuk dalam hatimu. Dan bisa berperkara dengan engkau. Bisa beracara dengan engkau. Supaya Tuhan bisa akan membangkitkan iman percayamu. Supaya iman yang biji sesawi sebesar itu. Kita diperbesar. Iman itu punya kemampuan. Punya potensi. Punya kuasa. Untuk memindahkan semua gunung-gunung persoalanmu. Gunung-gunung masalahmu. Apapun yang bagi manusia tidak mungkin. Mungkin dokter sudah angkat tangan. Kanker sudah stadium 4. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Yesus. Percaya bilang amin. Akhirnya, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Berdirilah teguh. Jangan goyah. Berdoalah selalu dengan iman yang teguh. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengar, menerima, menyambut dan menaruh dalam hatinya dan melakukannya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas
aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ku percaya Tuhan menjawab doaku. Haleluya, puji Tuhan. Kiranya empat tema berseri